Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan dari hidup ini, masih diberi berkah hidayah oleh Allah SWT untuk kita terus berjuang untuk menggapai ridhonya. Marilah rasa syukur ikrarkan bersama-sama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa rahmat salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diakui sebagai umat beliau yang berhak mendapat syafaat beliau min hadis ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita beberapa hari ini sudah menjalani hari-hari di tahun baru Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat bagi lingkungan kita, keluarga kita, dan diri kita semua. Dan semoga kita semua bisa berbuat baik kepada siapapun, sebab Rasulullah bersabda, in khairan fa khairun wa in saran fa sarun. Siapa yang berbuat baik maka akan mendapat balasan kebaikan, dan siapa yang berbuat buruk maka akan mendapat balasan keburukan. Dan itu semoga kita semua bisa terus berjuang, terus berusaha berbuat baik kepada siapapun, entah itu orang miskin, entah itu orang kaya, entah itu kepada yang lebih tinggi dari kita derajatnya ataupun yang lebih rendah daripada kita derajatnya. Kita harus berbuat baik kepada siapapun. Dan bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang, semua itu harus didasari dengan ilmu. Sebab orang yang hidup dengan berlandasan ilmu yang Allah ridhoi, dia akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dia akan bisa mengerti, dia akan bisa membedakan ini hal ini baik, ini buruk, ini baik untuk semua, ini buruk untuk semua. Semua itu harus didasari dengan ilmu. Maka dari itu mari kita melanjutkan ngaji kitab Sulam Taufik. Semoga dengan perantara kita mempelajari isi kitab ini, kita bisa mengamalkannya dan hidup kita bisa teratur ke depannya untuk berjuang menjadi lebih baik lagi. Mari kita sama-sama melanjutkan ngaji kitab Sulam Taufik. Ya ridhoka ya Allah, fadika rahmatika amatika salamatika usanilah hatratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ajma'in. Usanilah radina min sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam radina min radina usanilah radina simbaga jaratina masnawi wa hibasibah masih Adikuna nabi wasanilah radina usanilah radina ramadan usanilah radina banas madan Usanilah hadratil mahdim Usanilah hadratil Usanilah hadratil Usanilah hadratil Hadratil Habib Muhammad bin Ali Muhammad Badar Kami Ali Muhammad Badar Kami Usanilah hadratil Habib Usanilah hadratil Habib Badar Kami Usanilah hadratil Kami Suhi mawjan simu Usanilah hadratil Jamil masyayina wajah Usanilah hadratil masyayina Usanilah hadratil Jamil muslimah Usanilah abayna wa muhadu wajah Jamil huwani Usanilah hadratil Usanilah Syekh Abdul Qadir Usanilah hadratil Li Abi Muhammad Jamil bin Abdul Hafandi Usanilah hadratil Li mu'alif hadal kitab Sulam Taufik Syekh Al-Alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Lahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alabi
ghafarallahu lahum wa anallahu yadrun yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim qadibatan fi dunya wa dunya wal akhirah. Ghafarallahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Melanjutkan pasal yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai kana fasal suci. Ibarat fasal yujibu ten wajibake ngala kuli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa sing wajib hifdzul islamihi ngreksa islami muslim wasaunuhu lan tegese ngreksa ing islami muslim amma saking barang yufsiduhu kang bisa ngrusakake apa mak ing Islam wayab tilulan bisa mbatalake apa mak ing Islam wayak tauhu lan bisa megotake apa mak ing Islam. Ini pasal kedua. Kemarin pasal pertama adalah kewajiban bagi seorang mukallaf itu harus masuk Islam, wajib masuk Islam, dan sekarang adalah kewajiban bagi seorang muslim. Setelah orang mukallaf itu masuk Islam, orang itu punya kewajiban, itu kewajiban bagi seorang muslim. Apa yang wajib bagi seorang muslim adalah menjaga keislamannya dari segala hal yang bisa merusak keislamannya tersebut, bisa membatalkan keislamannya tersebut, ataupun bisa memutuskan keislamannya tersebut, bisa memutus dia dari Islam. Jadi, kita sebagai muslim, alhamdulillah kita sedangkan muslim harus kita jaga, semoga Allah meridhai kita, Allah menjaga keislaman kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam agama ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berusaha untuk jadi muslim yang baik. Wa huwa utawi barang iku aridatu murtad. Hal yang bisa merusak Islam, yang bisa membatalkan keislaman kita, yang bisa memutuskan kita dengan agama Islam adalah murtad. Walang yatu utawi nyuwun pangreksa iku billahi tetep lawan pitulungan Allah. Jadi kita berusaha menjaga jangan sampai kita melakukan perbuatan yang membuat kita murtad. Kita harus menjaga perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita agar kita selalu terjaga. Dan jangan lupa kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah SWT, karena hanya Allah yang bisa menolong kita, Allah yang menakdirkan kita, bagaimana keadaan kita hanya Allah yang tahu. Waqad kasurulan teman-teman akeh fi hadzal zamani ing dalam iki zaman apa sing akeh atas dahulu kegampang fil kalami ing dalam guneman hatta anahu sehingga temen setuhune kelakuan iku yahruju metu mimbadim saking setengah akeh wong apa alfadun pira-pira lafal tuhrijuhum kang ngetokake alfad ing wong ngetokake nganil islami saking agama Islam wala yarawna lan ora nekotake sapa wong iku kabeh dalika ing mengkono-mengkono lafat nekotake zamban ing dosa. Zaman sekarang banyak orang-orang yang menganggap enteng sebuah ucapan, gurauan atau apapun itu, sehingga mereka tidak sadar bahwa ucapan mereka, gurauan mereka bisa saja membuat mereka keluar dari Islam. Walaupun dalam hatinya tidak bertekad bahwa hal itu dosa, tapi kalau ucapan kita membuat kita murtad, itu bisa membuat kita keluar dari Islam. Jadi kita dalam berucap, dalam bertingkah laku, kita harus berhati-hati. Fadlan apa maneh ngangkoni saking anane matune pengucap ana iku kufron dadekake kafir. Jangan sampai kita mengucapkan suatu ucapan entah itu dalam keruan, entah itu dalam keseriusan,
dengan ucapan yang bisa membuat kita kufur. Naudzubillah semua naudzubillah. Waridatu utai kang aran murtad iku salah satu aksamin ana telu pira-pira dunduman. Dan yang namanya murtad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, i'tiqadatun siji murtad bangsa i'tiqad, wa af'alun murtad bangsa penggawe, wa aqwalan murtad bangsa pengucap. Murtad dibagi 3. Yang pertama adalah i'tiqad, keyakinan. Yang kedua, af'alun, perbuatan. Dan yang ketiga adalah aqwalun, ucapan. Jadi kita harus berhati-hati dalam beriktikad, dalam berkeyakinan di dalam hati. Kita juga harus berhati-hati dalam berbuat. Kita juga harus berhati-hati dalam kita mengeluarkan ucapan. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita atau keyakinan kita membuat kita keluar dari Islam. Wa kullu qismin utai saben-saben dunduman iku ya tasangabu cawang-cawang sunguban kelawan bilang-bilang cawang kasirotan kang akeh. Dan dari 3 tadi masih banyak cabangnya. Murtad dibagi 3, dan dari 3 tadi antara i'tiqad, af'al, aqwal itu masih banyak cabangnya. Wa minal awali mongko iku sasane kang awal itu murtad bangsa i'tiqad, keyakinan iku asaku mamang filahi ing dalam wujud Gusti Allah taala, awi rasulihi utawa ing dalam utusane Allah taala, awi Qur'ani utawa ing dalam Al-Qur'an, awi yaumil akhiri utawa ing mamang ing dalam dina akhir, awi jannati utawa mamang ing dalam swarga, awi nari utawa mamang ing dalam neraka, awi sawabi utawa mamang ing dalam ganjaran, awi kopi utawa mamang ing dalam siksa, au nahwi dalika utawa mamang ing dalam sepadane mengkono-mengkono kabeh, mimma saking barang huwa kang utama iku mazmun difufakati para ulama, iku mazmun ngaleh difufakati para ulama. Yang pertama adalah murtad i'tiqad, keyakinan itu cabangnya banyak. Contohnya salah satunya adalah beberapa dari contohnya adalah asyaku filahi awi rasulihi awil qur'ani awi yaumil akhiri awil jannati awil nari awi sawabi awil iqabi au nahwi dalik. Jadi contohnya murtad keyakinan adalah kita ragu terhadap wujudnya Allah, kita ragu terhadap utusan Allah, kita ragu terhadap Al-Qur'an. Quran itu adalah dari Allah atau bukan. Kalau kita ragu, itu juga bisa membuat kita murtad. Kita ragu terhadap hari akhir, hari kebangkitan, hari kiamat. Kalau kita meragukan hari kiamat, itu bisa membuat kita murtad. Awil jannati awil nari, atau kita meragukan surga dan neraka. Wah, surga dan neraka ada atau enggak? Sebetulnya ada apa enggak? Itu juga bisa membuat kita murtad. Jadi harus kita berhati-hati dalam beriktikad. Awis tabi awil kopi, atau kita ragu terhadap pahala siksa. Sebab apa? Akal manusia itu punya batasan, sedangkan kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Jadi kita harus yakin setiap khobar-khobar yang Allah berikan lewat perantara Rasulullah, harus kita yakini adanya wujudnya Allah, utusan-utusan Allah, kitab Allah, Al-Quran, hari kiamat, surga, neraka, pahala, siksa. Harus kita yakini bahwa hal itu ada, dan itu bakal terjadi bagi orang-orang yang tidak mempercayainya. Amit takota utawa nekotake sapa wong fikta sifatin ing sepine sifat siji min sifatillahi ta'ala saking pira-pira sifat Gusti Allah Ta'ala al-wajibat kang wajib lahu kedue Allah isma'an halim pakati para ulama kang ngemen kaya dene sifat ilmu. Atau kita ragu terhadap salah satu sifat, beriktikad bahwa salah satu sifat Allah itu tidak ada,
Allah wujud, kitam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basor kalam qadirun muridan aliman samian han silan dan kalau kita menafikan salah satu itu, kita meyakini salah satu itu tidak ada dalam Allah, dalam sifat Allah, itu bisa membuat kita mantap. Contohnya Allah zat kang ngudan ini, Allah maha mengetahui. Kalau kita mengatakan Allah Gusti Allah tidak tahu apa yang saya perbuat, Allah tidak tahu kalau saya di kamar ngapain saja. Kalau kita meyakini hal itu bisa membuat kita mantap. Sebab Allah zat kang ngudan, Allah maha mengetahui yang tersirat maupun yang tersuat. Allah maha mengetahui. Au nasaba utawa bangsake sapa wong lahu maring Allah sifatan ing sifat siji ya kang wajib apa tangzihuhu maha sucine Allah anha saking sifat isma'an halim kali para ulama kal jismin kaya dene jisim. Atau kita meyakini bahwa Allah punya sifat yang sesungguhnya Allah disunikan dari sifat itu, seperti jasad. Allah berjasad seperti kita, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kepala, mempunyai kaki. Kalau kita meyakini hal itu bisa membuat kita murtad. Sebab Allah qiyamu bi nafsihi, Allah wujud tanpa jisim seperti manusia. Allah beda dari makhluk-makhluknya, mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Allah tidak mempunyai jasad, Allah tidak berbentuk seperti kita. Kita harus meyakini itu. Kalau kita meyakini Allah berbentuk seperti jasad kita, itu bisa membuat kita murtad. Jadi kita harus berhati-hati dalam sifat-sifat Allah. Kita tidak menggambarkan Allah koyok-koyok. Kita nggak boleh. Sebab akal kita nggak mampu. Au halala utawa nganake sapa wong muharraman ing perkara kang haram bil isma'i kelan mufakate para ulama makluman kang kinawarwan minat dini saking agama bidarurati kelawan darurat mimma sanatane barang layah fa kang ora samar apa mah ahi ngatasi wong kazina kaya dene zina walil watilan wati wal qatilan mateni wasari qatilan nyolong wal ghasabilan ghasab. Atau kita menghalalkan sesuatu yang haram, kita meyakini bahwa hal itu halal padahal itu jelas-jelas hal yang diharamkan oleh para ulama yang sudah diatur dalam agama. Walaupun itu dalam keadaan nurut, hal itu jelas-jelas sudah dinas haram, kita tidak boleh menghalalkannya. Contohnya seperti zina. Zina itu entah itu keadaan nurut ataupun tidak, yang namanya zina itu haram. Atau lewati, sodomi itu juga haram. Walaupun itu kepada istrinya, yang namanya sodomi, memasukkan barang kita ke dalam tubuh istri, itu haram. Wal qatli, membunuh, apapun alasannya, yang namanya membunuh itu haram. Wasyarikoti, nyolong, mencuri, itu juga haram. Gosok, itu juga haram. Au harama utawa ngaramake sapa wong halal ing perkara kang halal kadhalika kaya mengkono-mengkono mazmun ngaleh kalebangi kaya dene dagang wa nikahil nikah. Atau kita mengharamkan hal yang halal, kita menghalalkan yang haram, itu juga bisa membuat kita murtad kalau kita meyakini hal itu halal. Atau kita mengharamkan hal yang halal, kalau hal itu jelas-jelas halal kok kita yakini haram, itu juga bisa membuat kita murtad. Seperti dagang, nikah, akad nikah, kita haramkan padahal itu hal yang halal, itu bisa membuat kita murtad. Au nafa utawa nafa ake sapa wujuba ing wajib musma'in alih kang wis disepakati para ulama kadzalika kaya mengkono-kono maklumah minatin ka sholatil khamsi
kaya dene salat 5 waktu al-sajatin utawa sujud siji minha saking salat wa zakati lan zakat wa shaumi lan poso wal haji lan haji wal wudu lan wudu. Atau kita menafikan, menghilangkan sebuah kewajiban yang jelas-jelas itu sudah diatur dalam agama bahwa hal itu wajib. Kalau kita menafikan, menganggap hal itu tidak wajib, itu juga bisa membuat kita murtad. Contohnya sholat 5 waktu itu jelas-jelas wajib fardhu ain bagi setiap muslim. Kalau kita menganggap sholat itu enggak wajib, itu bisa membuat kita murtad. Atau salah satu sujud dari sholat, kalau kita hilangkan, menganggap itu tidak wajib, itu juga bisa membuat kita murtad. Sholat ke apa atau gunanya sholat padha wae tetep wong ngene urip umpamanya seperti itu padha wae bisa membuat kita murtad. Kita berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Zakat itu juga wajib. Kalau kita menganggap hal itu tidak wajib, kita menafikannya, juga bisa membuat kita murtad. Bondo-bondoku dhewe ngopo tak zakat, ngopo tak weh-weh wong kuwi bondoku dhewe umpamanya seperti itu. Aku ora wajib zakat wong kuwi ku hakku. Wajib tak wehke wong umpamanya. Itu juga bisa membuat kita murtad sebab sebagian dari harta kita itu milik orang lain dan harus kita sucikan dengan zakat. Wasomi poso, kita menganggap puasa Ramadan itu tidak wajib, itu tidak kita murtad. Haji, menganggap haji itu tidak wajib, itu juga bisa membuat kita murtad. Allah bondo-bondo ku dhewe tak kaji pora karepku, bareng kaji pora karepku umpamanya, itu bisa membuat kita murtad. Wal wudu, orang yang melakukan sholat itu wajib suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar kita harus wajib mandi, kalau hadas kecil kita wajib berwudu. Kalau kita menganggap wudu itu tidak wajib atau mandi besar itu tidak wajib, itu bisa membuat kita murtad. Au ajaba utawa majabake sapa wong ma ing barang lam wajib kang ora wajib apa ma ismangan hal makate para ulama kadzalika kaya mengkono-mengkono maklum ngadin kita menganggap sesuatu yang tidak wajib kok kita anggap wajib, kita yakini wajib, itu juga bisa membuat kita murtad. Seperti contoh tadi, kita menganggap hal yang wajib tidak wajib, kita menafikannya, itu bisa membuat kita murtad. Ataupun sebaliknya, kita menganggap hal yang tidak wajib kita anggap wajib, itu juga kalau tidak berhati-hati itu juga bisa membuat kita murtad. Au nafa utawa nafa ake sapa wong masrungiyata masmuin aleh ing perkara kang kelaku ing dalam syariat kang wis dimufakati orang ulama. Kadzalika kaya mengkono-kono makluman minadin karo wajib kaya dene salat rawatib. Aw ajama utawa nejo sapa wong al kufri ing atase kufur fil mustaqbal ing dalam zaman mustaqbal. Awala fitisain utawa nejo agawe siji fil hal ing dalam zaman saknalika mimma saking barang dukira kang wis tinutur apa ma atau kita berniat besok ngakoni kekufuran umpamanya, kekufuran aku beribadah cara agama lain, agama Hindu, agama Kristen umpamanya. Kalau kita berniat seperti itu juga bisa membuat kita murtad. Atau kita melakukan sesuatu hal saat ini juga dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi di depan, itu juga bisa membuat kita murtad. Au taradada utawa mamang sapa wong fihi ing dalem lawas wasahu ora dadi kufur apa waswase wong au anggara utawa mungkiri sapa wong subhata sayyidina Abi Bakrin ing dari sahabate Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu au risalata wahidin utawa mungkiri sapa wong ing utusan siji minarusuli saking pira-pira utusane Allah musmain kang wis dipakati para ulama ngari salatihi ing atase utusan. Atau kita ragu
memang apakah yang saya perbuat itu hal murtad atau tidak, umpamanya kita ragu dari hal yang sudah disebutkan tadi di depan, kok kita meragukannya, itu juga bisa membuat kita murtad. Atau kita mengingkari bahwa sahabat-sahabat Rasul itu ada sahabat Rasul, seperti contoh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kok kita meragukan, kita mengingkari bahwa beliau bukan sahabat Rasul, itu bisa membuat kita murtad. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu cuma ngaku-ngaku sahabat Nabi, umpamanya mereka bukan sahabat Nabi, hanya ngaku-ngaku, umpamanya. Kalau kita meyakini hal itu, mengingkari bahwa beliau sahabat Nabi, itu juga bisa membuat kita murtad. Atau kita mengingkari salah satu utusan Allah yang sudah disebutkan para ulama, itu juga bisa membuat kita murtad. Sudah jelas-jelas risalah beliau-beliau semua, kalau kita melakukannya, kita mengingkarinya, seperti contohnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, kalau kita mengingkari salah satunya, itu juga bisa membuat kita murtad. Au jahata utawa angas sapa wong harfan ing sak huruf masmu'an kang den mufakati alaihi ing atase huruf minal Qur'ani saking Quran, au zata utawa nambe sapa wong harfan ing sak huruf fi ing dalam Quran masmu'an hale kang den mufakati para ulama ala nafi ing atase nafeni mutakidan halene kotake anahu ing sunah huruf iku min saking Al-Qur'an. Oh, kita menambah huruf-huruf dalam Al-Quran, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, kita tambah fa, umpamanya wa Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita meyakini bahwa huruf itu termasuk Al-Quran, padahal itu huruf tambahan kita, itu bisa membuat kita murtad. Atau kita mengurangi salah satu huruf Al-Quran, itu juga bisa membuat kita murtad. Au kadzaba utawa ngorahake sapa wong rusulan ing rusul siji, auna koso utawa nacat sapa wong hu ing rusul, au sagara utawa nasgir sapa wong ismahu ing asmane rasul bikos di takriri kelawan nejo ngino-ino ing rasul. Kalau kita menganggap salah satu rasul utusan Allah itu berbohong, padahal jelas-jelas beliau adalah utusan Allah, atau kita mencela, menghina, apapun itu juga bisa membuat kita murtad. Atau kita membuat nama-nama rasul itu sebagai candaan yang dengan niat menghina Rasul Allah, itu bisa membuat kita murtad. Au jawaza utawa menake sapa wong nubuwata ahadin ing dadi nabine wong suci badhe nabina sausi nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mengakui bahwa salah satu orang sudah Rasulullah SAW itu ada sebagai utusan Allah, itu juga membuat kita murtad. Ada orang yang mengaku sebagai utusan Allah padahal dia lahir sesudah Nabi Muhammad, atau dia mengaku Rasul sesudah Nabi Muhammad, kalau kita meyakininya bahwa dia utusan Allah, itu bisa membuat kita murtad. Seperti Musailamah al-Kadzab dan lain-lain, masih banyak yang lain yang mengaku Nabi, kalau kita mengakuinya, padahal jelas-jelas Rasulullah Muhammad adalah Rasul terakhir yang Allah utus ke bumi ini, ke dunia ini, jelasnya pun ke dunia ini yang Allah utus, dan yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kok kita meyakini orang setelah Rasulullah Muhammad SAW yang mengaku Nabi, bahwa kita meyakini dia Rasulullah, utusan Allah, itu bisa membuat kita murtad. Kita harus yakin, kita harus berpegang teguh bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul yang Allah utus terakhir di dunia ini. Kita harus meyakininya. Kalau ada orang yang mengaku sebagai Rasul, orang yang mengaku sebagai Nabi, kita harus menganggap dia berbohong. Kita tidak boleh mengakuinya bahwa dia Rasul.
wal qismus tsani wallahu a'lam. Ya, sedikit yang saya sampaikan, pasti banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon koreksinya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita bisa terus berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun. Kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Semoga dengan kita belajar kitab ini, kita bisa mengamalkannya dan langkah kita bisa teratur sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupkan sekian, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.